Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan batubara yang ada hubungannya dengan saham NetV atau NetTV. Seperti pada kemarin yang pernah saya bahas, di mana NetTV itu salah satu pengendali sahamnya yakni adalah keponakan dari Pak Soeharto, yakni presiden kedua kita ya. Jadi cukup mengejutkan, saya baru tahu ternyata NetTV itu memiliki hubungan yang cukup hebat juga ya. Dan ternyata ini juga nggak kalah, malahan mereka saudaraan. Karena Indika ini juga salah satu pengendalinya adalah keponakan dari Pak Soeharto, yakni nanti kita lihat sama-sama ya profil daripada pemegang saham daripada Indi dan NetV ini. Kita akan membahas perusahaan batubara yakni Indika Energi Tbk dengan kode emiten INDY atau kita panggil saja Indi ya. Jadi mereka merupakan perusahaan energi terdiversifikasi yang terkemuka di Indonesia ya. Mereka mensinergikan sumber daya, jasa, infrastruktur, teknologi, dan portfolio terdiversifikasi menjadi rantai nilai yang lengkap untuk menyediakan solusi energi guna memenuhi kebutuhan nasional dan global ya. Saya tidak tahu apa aja yang menjadi komoditas mereka, apakah bukan hanya batu bara. Nanti kita akan lihat sama-sama ya. Ya, ada energi, ada mineral juga ada teman-teman. Jadi sepertinya cukup menjanjikan sih. Ada yang non batu bara katanya. Tapi seperti apa nanti kita akan lihat sama-sama ya. Kita lanjut aja terus untuk melihat daripada Dewan Komisarisnya ada Pak Agus Lasmono. Nah ini yang saya bilang ya, Pak Agus Lasmono yang menjadi pemegang saham terbesar di NetTV dan juga keponakan daripada Pak Soeharto. Cukup menarik. Lalu kita akan melihat portfolio bisnis mereka. Nah ini yang menjadi fokus utama kita ya, untuk melihat bagaimana bisnis daripada Indi ini ya, yakni ada sumber daya energi ya, berfokus pada eksplorasi, produksi, dan penggunaan batu bara. Oke, udah kita tahu. Lalu ada jasa energi dalam bidang konstruksi, operasional, dan logistik kepada pelakrian dari hulu hingga ke hilir ya. Mungkin ini untuk batu bara juga. Lalu infrastruktur energi ya, pembangkit listrik tenaga batu bara. Lalu portfolio terdiversifikasi yaitu pertambangan dan energi ya, seperti tambang emas, teknologi digital, dan energi baru dan terbarukan. Nice, jadi udah mulai masuk ke tambang emas ya, dan teknologi digital dan energi baru terbarukan. Memang pada dasarnya mereka bergerak di bidang produksi batu bara. Kalau kita lihat di sini juga ya, mulai diversifikasi. Jadi bukan hanya bergantung pada batu bara lagi ya, karena produksi batu bara mereka semakin menurun sejak 2014 karena mungkin cadangan batu baranya yang semakin berkurang sehingga produksinya juga menurun, dan juga kebutuhan daripada pasar yang mulai meninggalkan batu bara. Hal ini menjadi berita buruk bagi setiap produsen batu bara sih. Tapi tentu saja kenapa mereka sampai sekarang bisa dapat terus bertahan, produsen batu bara seperti ITMG, Aldro, dan teman-teman, kenapa mereka masih ada? Karena kebutuhan batu bara itu tidak bisa 100% dilepas dulu. Pastinya harus pelan-pelan ya, karena untuk mengganti pembangkit listrik itu bukanlah modal yang kecil. Pastinya modalnya besar dan tentu saja tidak lebih mudah untuk mencukupi kebutuhan masyarakatnya. Karena kalau tiba-tiba diubah, nanti tiba-tiba masyarakatnya minta energinya segini, tapi kebutuhannya produsennya nggak bisa segini, dan akhirnya terjadilah krisis energi. Kita tentu saja tidak mau terjadi krisis energi yang dapat menyebabkan krisis lagi. Tentu saja kita harus pelan-pelan ya, membangun pembangkit listrik energi terbarukan sambil terus memakai batu bara sampai yang energi terbarukannya itu lebih stabil, baru bisa ditinggalkan batu bara. Jadi untuk masa depan daripada Indi ini sih untuk sementara masih aman, tapi kalau kelamaan tidak ada diversifikasi tentunya akan gawat sih. Nanti mereka bakal ditinggalkan. Tapi tentu saja kita lihat di sini tadi pembahasannya mereka ada bergerak di bidang tambang emas, teknologi, dan energi terbarukan. Semoga nanti lebih besar porsi pendapatannya datang dari diversifikasi mereka ya. Jadi bukan hanya kebanyakan mayoritas datang daripada batu bara. Sekarang kita akan melihat profil daripada perusahaan Indi ini ya. Ada Indika Inti Investindo dengan posisi masyarakatnya sebesar 31%.
Ada 2 pemegang saham di level di atas 10%, ada 2. Pertama kita cari dulu PT Indika Inti Investindo. PT Indika Inti Investindo. Lalu kita masuk ke berita. Pemilik Net TV, keponakan Soeharto. Oke, ini memang ya Net TV sama Indi ada saudaraan. Akuisisi NUS. Oke, apa nih? Coba kita baca. Bangkit dari kubur. Oke, coba kita baca ini. Pemilik Indika Group Agus Lasmono. Cocaine. Oke. Baiklah, kasus itu sih pemakaian kokain sih di salah satu restoran. Baiklah. Jadi begitu ya. Jadi di mana beritanya? Di ini. Bantah. Baiklah, kita udah lama sih 2018. Next, kita langsung masuk yang lainnya aja karena udah lama beritanya. Nggak ada kelanjutannya juga sih. PT Teladan Research. Oke. Masuk ke berita. Kisah sukses Chairul Tanjung. Keponakan Soeharto. Raih penghargaan. Oke, itu aja sih. Lalu sekarang kita lihat fundamentalnya. Wow, merah banget. Rugi banget teman-teman ya. Dengan operating profitnya, net profit akhir langsung drop jadi minus. PR-nya pasti minus dengan PBV-nya masih 1,1 ya, jadi masih cukup murah. Operating profit margin 20% tapi sampai ke net profit margin huge, jadi 0,28%, malah minus lagi ya. Dengan kuitansinya 163%. Keuangannya sehat, aman sebenarnya. Cuman ya masih belum terlalu profit ya. Padahal seharusnya batubara masih bisa profit sih. Mungkin karena diversifikasinya juga kali. Jadi ada kerugian yang ditanggung. Dengan turnover-nya 107 miliar, cukup bagus ya. Jadi kalau ditanya apakah ini cukup menarik, saya akan katakan belum ya. Jadi untuk sementara saya skip dulu untuk perusahaan batubara yang satu ini. Ya akan segera diversifikasi juga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.